Shalom, haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita, haleluya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas pemeliharaanmu, penjagaanmu, perlindunganmu. Bahkan berkat-berkat yang kami terima sampai hari ini, kami boleh merasakan segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berbicara lewat kebenaran firman-Mu, berkati dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini saya berikan satu judul, Maukah Bahagia? Ya, ini orang akan berkata, ini pertanyaan yang agak aneh. Siapa yang tidak mau bahagia? Semua orang pasti mau bahagia. Nah, tapi di sini kita akan dituntun untuk masuk dalam bahagia yang sebenarnya. Kalau kita ditanya mau bahagia, jawabannya sederhana, iya atau tidak. Nah, tapi waktu ada dalam satu peristiwa, Tuhan Yesus melihat orang yang sakit 38 tahun berada di tepi kolam itu, dan dia tunggu sampai air itu berkocak dan cepat-cepatan. Siapa yang lebih cepat dahulu masuk, dia yang dapat kesembuhan itu. Nah, waktu itu Tuhan berjumpa dengan satu orang dan bertanya, maukah engkau sembuh? Tapi kalau saudara perhatikan jawaban orang ini agak aneh. Mari coba kita lihat lebih dahulu. Yohanes 5 ayat ini bukan topik firman anak judulnya, cuman saya akan masuk di sini sebentar. Yohanes 5 ayat 5 sampai ke 9. Dikatakan demikian, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, di dalam pembacaan ini kita melihat sebenarnya yang sakit mau dan jangan berbelit-belit jawabannya. Nah, sekarang kita masuk, maukah bahagia? Kita akan melihat dalam Mazmur 119 ayat 5 dan sampai 9. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Nah, kalau pada hari ini
Tuhan bertanya, maukah bahagia? Jawabannya mau atau tidak. Sebab apa, saudaraku? Dalam dunia ini, untuk bisa menikmati kebahagiaan itu semua perlu duit, ya. Perlu duit, saudara. Coba kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah 10 ayat yang ke-19. Pengkhotbah 10 ayat 19. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Jadi orang mau tertawa itu perlu duit, perlu makanan yang enak, perlu minum anggur, dan itu semua arahnya perlu duit, saudaraku. Ya. Nah, tetapi di dalam Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak demikian, ya. Nah, kita melihat dalam Mazmur 119 ayat 5 tadi, biarlah jalanku diarahkan untuk memelihara ketetapanmu. Biarlah jalanku diarahkan untuk memelihara ketetapan. Ketetapan Tuhan adalah firman Tuhan yang merupakan ketetapan atau peraturan-peraturan dari Tuhan. Untuk setiap segi hidup kita ada peraturannya. Jadi, kalau kita mau bahagia, ikuti saja peraturan-peraturan Tuhan dalam bidang atau masing-masing segi hidup ini. Ya. Nah, Daud mengatakan ini di dalam Mazmur 119 tadi karena Daud tahu tujuan hidupnya, ya. Sebab itu dia tidak berat untuk mengatakan biarlah jalanku diarahkan untuk memelihara ketetapanmu. Seperti tertulis Filipi 1 ayat 21, ya. Filipi 1 ayat 21 dikatakan demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, orang seperti ini yang punya prinsip seperti ini, dia tidak keberatan, bahkan dia bersuka cita kalau diberitahu jalanmu cocokkan dengan firman Tuhan. Dia tidak akan keberatan. Ya. Juga Kolose 1 ayat yang ke-10. Kolose 1 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Kalau hidup kita mau layak, mau tidak mau, hidup ini dicocokkan, diarahkan untuk memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang bikin tubuh ini itu Tuhan. Dia ngerti, dia tahu persis bagaimana supaya hidup ini bisa dipakai dengan baik. Sebab itu mesti diarahkan, dicocokkan dengan firman Tuhan. Saya ambil contoh lain. Kalau kita punya prinsip hidup harus sehat, ya, maka seluruh hidupnya, ya, baik makannya, baik tidur, baik bekerja, baik bergerak, dan lain-lain sebagainya, semuanya diarahkan kepada hidup sehat. Ya, kepada hidup. Begitu juga kalau hidup ini untuk Kristus, maka seluruh jalan hidupnya diarahkan untuk memelihara ketetapan dari firman
Tuhan, ya. Haleluya. Jadi saudaraku, firman Tuhan itu dibaca sehingga kita mengetahui aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Ya. Ketetapan itu perlu kita baca, perlu kita ketahui, terus perlu kita hidupi. Perlu kita hidupi. Nah, sehingga hidup yang berkenan pada Tuhan membuat hidup ini menjadi bebas. Jadi kalau satu orang memelihara hidupnya berkenan pada Tuhan, bukan tertekan, tapi bebas. Ada satu kebebasan, ada satu keluasan hati menghampiri Tuhan. Dan pada waktu menghampiri Tuhan, ada sukacita, kepuasan, ada di hadapan hadirat Tuhan. Jadi jangan kita punya pandangan yang keliru. Ya. Hidup menjadi penuh sukacita. Ya. Di hadapan Tuhan, itu kita tidak akan stres. Ya. Tidak akan takut. Ya. Tidak akan khawatir. Ya. Sebab kita yakin begini, saya ambil satu contoh begini. Kalau kita mengikuti aturan hukum di negara kita, maka pada waktu kita ketemu aparat penegak hukum, kita tidak takut. Kita bebas, kita penuh sukacita. Karena hidup ini dicocokkan dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut, bebas. Begitu juga kalau hidup ini dicocokkan, diarahkan kepada Tuhan, bebas. Sebab itu ketetapan-ketetapan Tuhan kita harus mengerti, kita harus baca. Ya. Kalau hidup berkenan pada Tuhan, indah saudara. Tapi berapa banyak orang yang melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, hidupnya penuh ketakutan, hidupnya penuh kegelisahan. Sebab ini, kalau satu orang melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, hubungan dengan Tuhan menjadi putus. Ya. Maka setan punya hak untuk menggoda, untuk mencobai. Sebab Tuhan melepaskan. Ya. Nah, tapi kalau hidup kita lekat pada Tuhan, setan tidak dapat kesempatan. Ya. Saudara perhatikan saja, kalau orang sudah melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, hidupnya gelisah, ya. Hidupnya takut, penuh ketakutan, dan pada akhirnya hidupnya putus asa dan tidak berpengharapan. Jangan coba-coba, ya. Jangan coba. Baik dalam berumah tangga, kalau sudah melanggar ketetapan-ketetapan hukum di dalam rumah tangga, hidupnya pasti gelisah. Kalau suami atau istri hidupnya tidak benar, hidup dalam dosa, pasti gelisah, pasti takut, pasti khawatir. Kalau tidak jujur, ya, akhirnya putus asa. Mazmur 119 ayat 6. Memperhatikan segala perintahmu. Nah, perintah Tuhan tuh banyak saudaraku. Nah, sebab itu kita perhatikan sampai di mana kita mengerti, sampai di situ kita mentaati. Kalau kita mau semuanya sulit, saudara. Apa yang kita dengar, apa yang sudah kita ngerti, lakukan. Mungkin kita sudah mengerti, jangan berdusta. Kita kerjakan. Jangan berzina. Ya kita kerjakan. Ya, kita harus jujur. Ya kita kerjakan. Jangan korupsi. Nah, satu persatu ketetapan ini, kalau kita lakukan, hidup kita tidak akan mendapat malu. Ya, sebab ketetapan Tuhan, perintah Tuhan itu pasti betul. Nah, kalau namanya perintah itu wajib
dikerjakan atau dilakukan. Baik perintah itu sesuai dengan kehendak kita ataupun tidak. Ataupun tidak sesuai. Tidak bisa. Kalau Tuhan memberikan perintah, kita harus kerjakan. Mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kerjakan. Ya. Nah, sekarang begini saudara. Apa benar kalau kita melakukan perintah Tuhan itu bahagia? Apakah benar kalau kita melakukan perintah Tuhan itu bahagia? Iya. Iya, saudara. Sebab apa? Sebab terhindar dari jerat iblis, terhindar dari perbuatan dosa. Kenapa? Dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-11 dikatakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, kalau kita tahu strategi iblis, kita tidak bisa dirugikan. Ya, tidak bisa dirugikan. Saya beri contoh begini. Contoh Hawa, contoh Yudas, contoh Yunus, ya. Mereka tidak memperhatikan perintah Tuhan dan akibatnya mengalami hidup yang tiada damai, bahkan berakhir dengan mengerikan, ya. Jadi kalau kita memperhatikan, ya, artinya begini, didengar, ya. Hawa diberitahu, jangan. Dia dengar tapi tidak memperhatikan, tidak mempraktekkan. Yunus juga diberitahu, Yunus, Niniwe, dengar tapi tidak diperhatikan dan tidak dipraktekkan. Pada akhirnya dia mengalami kepahitan yang cukup fatal. Ya. Nah, orang yang memperhatikan, ya, contoh orang yang memperhatikan ketetapan Tuhan, Daniel, sekalipun tidak sesuai menurut Daniel. Kok dalam kondisi yang sulit ini kok tetap berdoa? Tapi Daniel ngerti, dia harus berdoa sehari 3 kali dan itu diperhatikan, dipraktekkan, hasilnya lubang singa. Apakah Daniel kecewa? Tidak. Sadrak, Mesak, Abednego sama, saudara. Paulus sama. Yusuf sama, saudaraku. Nah, Abraham nunggu sekian lama, baru punya anak, disuruh mempersembahkan. Sepertinya tidak masuk akal, sepertinya tidak sesuai perintah itu. Tapi waktu dikerjakan, hasilnya sangat manis, penuh sukacita, hidup menjadi indah di hadapan Tuhan. Tidak mengerti, belum tentu itu salah, ya. Karena kita belum mengerti perintah Tuhan, kerjakan saja asal perintah itu tidak menyimpang. Dan kalau Tuhan memberi perintah, pasti tidak menyimpang, ya. Cuman kita sendiri yang harus bisa memahami sehingga dengan yakin kita melakukan tanpa ragu-ragu, ya, tanpa ragu-ragu. Sekarang kita melihat Mazmur 119 ayat yang ke-7. Memuji-muji Tuhan karena keputusan yang benar. Ya. Memuji-muji Tuhan karena keputusan yang benar. Ini bukan satu hal yang mudah. Bisa memahami keputusan Tuhan bagi kita, ya. Sebab kalau terjadi keputusan yang tidak cocok menurut kita,
ya. Di sini kita perlu memiliki mutu rohani yang dewasa, ya. Perlu memiliki mutu rohani yang dewasa. Contoh, Yunus tidak bisa menerima keputusan Tuhan terhadap Niniwe. Dia nggak bisa terima, akhirnya dia ambil kebijaksanaan sendiri, dia lari. Dia tidak ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis. Karena keputusan Tuhan ini gak bisa, saudara. Gak bisa dia terima, akhirnya dia lari. Istri Lot juga tidak bisa menerima keputusan Tuhan untuk lari meninggalkan Sodom. Akibatnya pasti nggak bisa memuji-muji Tuhan. Justru aneh begitu, justru dia merasa berat. Kok kenapa harus keluar dari Sodom? Padahal Sodom tempat dia, sudah mapan di situ. Keluar. Sebab itu dalam perjalanan keluar, dia menoleh. Akhirnya hidupnya jadi mati. Yunus nyaris mati. Ya, nyaris. Nah, kalau seseorang bisa menerima keputusan, dia pasti bisa memuji-muji Tuhan. Ya. Mengerti atau tidak, dia pasti memuji Tuhan. Waktu Daud dapat kesempatan untuk membunuh Saul, karena Saul ini jahat. Tapi dia tidak mau kerjakan. Hatinya penuh sukacita. Hatinya damai. Waktu Daud mau membunuh Nabal, dicegah oleh istri Nabal, Abigail. Daud ikut ketetapan Tuhan. Iya, gak boleh membunuh. Akhirnya Daud tidak kerjakan. Untung. Nah, orang seperti ini bisa bersukacita. Haleluya. Abraham dengan sukacita mempersembahkan Ishak. Sekalipun itu sudah lama dinantikan. Tapi sekalipun dia belum bisa mengerti, tapi dia kerjakan dengan sepenuh hati. Akhirnya dia bersukacita. Akhirnya dia penuh kegembiraan. Nah, kalau kita memperhatikan keputusan-keputusan Allah yang benar dan kita mau taat, kita akan terlepas dari banyak hal-hal yang pahit. Jadi begini saudaraku ya, kalau kita memperhatikan keputusan-keputusan Tuhan, keputusan Tuhan itu pasti benar. Terus kita mau mentaati, mengerti atau tidak, itu membuat kita terlepas dari banyak hal-hal yang pahit. Ya. Coba kita melihat Yesaya 1 ayat 19 dan 20. Dikatakan demikian, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Menurut dan mendengar. 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi jelas firman Tuhan, kalau kamu menurut, mendengar, kamu pasti makan hasil dari negeri itu. Tapi kalau melawan, memberontak, justru orang tersebut dimakan oleh pedang dan dikatakan sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman dilanggar, apa yang sudah difirmankan itu akan terjadi. Ya, dimakan pedang betul. Haleluya, haleluya. Kadang beberapa anak diberi nasihat, ya, diberi pertimbangan oleh orang tuanya, tapi tidak diperhatikan. Dan berapa banyak anak-anak mengalami kepahitan, kegagalan. Memang keputusan orang tua masih bisa keliru. Tapi orang tua
itu jauh lebih berpengalaman daripada si anak. Diberitahu, dijelaskan, ya. Tapi si anak tidak mau nurut. Akhirnya kegagalan yang dialami. Tapi kalau Tuhan memberikan keputusan, perintah, ketetapan, itu tidak pernah keliru. Kalau kita menurut, hasilnya manis, hasilnya indah, hasilnya penuh sukacita. Percayalah akan ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Sekarang kita melihat Mazmur 119 ayat ke-8. Memelihara ketetapan Tuhan tidak ditinggalkan. Ini luar biasa, memelihara. Tuhan mengatakan kalau orang itu mau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah menolaknya. Jadi kalau satu orang memelihara ketetapan Tuhan, percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Nah, kita perlu belajar mengerti ketetapan atau peraturan firman Tuhan dalam setiap segi hidup. Jadi dalam hidup bujang ada ketetapannya. Dalam hidup berumah tangga ada ketetapannya. Dalam pekerjaan ada ketetapannya. Ya. Dalam masa tunangan ada ketetapannya. Jadi kita perlu belajar mengerti supaya tidak melanggar. Supaya tidak melanggar. Ya. Supaya tidak melanggar. Nah, di saat kita belajar untuk mengerti peraturan-peraturan firman Tuhan, nah, hati-hati, kita masih hidup dalam tubuh daging. Tubuh daging ini bisa bersuara. Emangnya enaknya apa? Pelihara ketetapan Tuhan. Mungkin kepada orang muda, kamu muda kan satu kali. Nikmati masa mudamu. Senang-senanglah masa mudamu. Bebaslah masa mudamu. Ini suara-suara mesti diterah, mesti dicocokkan dengan firman. Bukan berarti orang muda di dalam Tuhan tidak boleh bersukacita, keliru. Justru orang muda di dalam Tuhan bersukacitanya sukacita yang murni tanpa kecampuran dosa. Kadang-kadang untuk bersukacita orang muda di luar Tuhan minum narkoba, pakai narkoba. Wah, bisa tertawa. Wah, bisa lepas. Tapi akhirnya justru celaka, justru maut, justru berakhir di penjara. Urusan dengan aparat penegak hukum. Ya. Jadi kita harus hati-hati supaya jangan melanggar. Waktu Hawa berani coba melanggar apa yang ditetapkan oleh Tuhan, akibatnya fatal. Ya, akibatnya mematikan, tidak dapat lagi tinggal di Eden, ya diusir keluar dari Eden. Jadi, saudaraku, ya, percayalah kalau kita memelihara ketetapan firman Tuhan, memang suara daging harus dilawan, harus kita memikul salib. Ya. Maka akan terjadi pancaran kehidupan, sukacita yang murni dari Tuhan itu mengalir. Jangan dicampur. Ya. Sebab itu saudara, kita perlu banyak berdoa. Ya. Berdoa di dalam pengurapan Roh Kudus, tinggal di dalam kekudusan, supaya jangan kita meragukan atau ragu-ragu terhadap segala keputusan dan peraturan Allah dalam setiap segi kehidupan kita. Sebab pada saat kita melakukan, setan nggak pernah tinggal diam. Setan kalau bisa tuh menjatuhkan.
menarik orang beriman ini supaya jatuh. Nah, kalau kita punya pengertian firman Tuhan, justru setan yang kita binasakan. Justru setan yang kita kalahkan. Ya, karena kita punya firman, pakailah selengkap senjata Allah. Supaya kita bisa menghadapi, melawan tipu muslihat daripada si iblis. Ya. Sebab itu jangan kita coba-coba ragu-ragu terhadap keputusan atau ketetapan Tuhan, maka kita tidak pernah ditinggalkan. Allah beserta dengan kita, maka Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau kita pegang ketetapan-ketetapan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus pegang ketetapan-ketetapan firman Tuhan, pada waktu setan datang mencobai, gak bisa. Diusir, dikalahkan dengan perkataan firman Tuhan yang sudah tertulis, dikalahkan. Haleluya. Nah, kadang-kadang saudaraku, ini perlu kita memahami, kadang-kadang tidak terus, memang Tuhan pernah dalam tanda kutip meninggalkan kita, itu maksudnya untuk menguji, untuk mengetahui sampai di mana kita sudah berubah dan tumbuh. Loh, pertanyaannya, apa Tuhan nggak tahu hidup kita? Lain, saudara. Tuhan tahu, tapi pada waktu seseorang diuji, baru loh, ternyata kekuatanku cuma sekian. Aku pikir sekian, ternyata hanya sekian. Nah, di situ dia baru sadar dan dia mulai bergantung penuh kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh pegang janji-janji Tuhan. Coba kita lihat di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat yang kedua dikatakan demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Lagi, 2 Tawarikh 32 ayat 31. 2 Tawarikh 32 ayat 31. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri, ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Jadi kita melihat dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-31, itu jelas Tuhan meninggalkan dan ketahuan. Mutunya itu ketahuan, saudaraku. Kadang Tuhan perlu ngetes seperti ini supaya kita sadar. Jangan menurut penilaian kita 9, ternyata mutunya cuma 5. Nah, ini perlu Tuhan tes dengan cara meninggalkan, dalam tanda petik, bukan melepaskan, meninggalkan, dipantau, diawasi. Orang itu bergumul. Paulus waktu masuk di penjara, mutunya indah. Dia nyanyi, dia bersuka cita. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun ngomel, mengeluh bersungut-sungut. Hizkia pada waktu sembuh, dia justru membuka kepada Raja Babel, kepada utusan daripada Babel. Akhirnya apa yang dilihat itu diambil, dijarah oleh Raja Babel. Sebab itu, saudaraku,
Kalau kita di dalam pergumulan, ternyata sepertinya Tuhan kok tidak atau Tuhan belum tolong, jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita mengeluh, hadapi dengan pengertian, dengan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, dan dengan bersyukur. Haleluya. Tuhan melihat, Tuhan mengamati ya, hidup. Kalau kita selesai, lulus, naik, lulus lagi, naik, hidup kita makin indah. Akhirnya, lewat pengolahan-pengolahan seperti ini, kita menjadi orang yang terlatih. Terpujilah Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang. Itu Daud berkata, dilatih, dilatih, dilatih. Jadi kalau mungkin ada di antara kita sudah berdoa, sudah berharap kepada Tuhan, kok belum? Bukan tidak, kok belum? Sabar, sabar, percaya. Kalau kita memohon dengan betul, kita mentaati ketetapan-ketetapan Tuhan, percaya. Tuhan tidak pernah lalai menolong kita. Tuhan izinkan, tinggalkan sebentar, diamati, dilihat, saudara. Dan itu membuat rohani kita bertumbuh. Haleluya. Tanda yang paling khas, waktu kita menghadapi kesukaran, ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Itu berarti posisi rohani kita betul. Haleluya. Posisi rohani kita indah. Nah, sekarang kita melihat lebih lanjut di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Orang muda disucikan oleh perkataan Tuhan atau perkataan firman Tuhan. Orang muda ini sangat rentan, sangat gampang terjerat dalam dosa orang muda. Amsal menasehati juga. Waktu orang muda itu berjalan-jalan, kena tangkap oleh perempuan sundal, jatuh. Karena tidak punya pengertian, ya, tidak punya pengertian. Nah, dosa pada waktu muda itu perlu diperhatikan, ya, supaya hidup ini jangan sampai rusak. Mazmur 25 ayat yang ke-7. Mazmur 25 ayat yang ke-7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Nah, kalau orang muda jatuh dalam dosa atau terjerat, akhirnya seluruh hidupnya menjadi akibat dari dosa-dosa masa mudanya. Jadi itu menjadi satu jerat. Ini perlu diselesaikan. Saya beri contoh begini. Kalau satu orang terjerat dengan narkoba pada waktu muda, akhirnya kesehatannya, pemikirannya itu sudah sebagian mengalami kerusakan. Ya. Mengalami kerusakan. Belum kalau tertangkap polisi, masuk di penjara. Ya. Dosa masa muda ini bisa dihindari. Ya. Bisa dihindari kalau orang muda disucikan oleh perkataan Tuhan, oleh perkataan firman Tuhan. Kalau sudah tua, sadar, masih lumayan. Masih lumayan, masih ada sedikit baiknya, tetapi yang rusak sudah cukup banyak. Alangkah indahnya kalau dari muda, sedari muda, seperti Timotius, ngerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga tidak terjerat oleh dosa-dosa orang muda.
sehingga bebas. Waktu dewasa, indah hidupnya. Tapi orang yang tanpa dasar firman Tuhan, tidak ada pengertian firman Tuhan, berapa banyak di dalamnya terlibat. Kadang-kadang dosa perzinahan, sampai timbul berbagai macam penyakit, sampai jadi cacat hidupnya. Ya, sampai jadi cacat. Coba saya bacakan, saya carikan di dalam kitab Amsal. Ya, Amsal 7. Amsal 7 ayat yang ke-6. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisi dari jendela rumahku, 7, kulihat di antara yang tak berpengalaman, ku dapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, dibebaskan. Dengan apa orang muda bisa hidupnya kudus? Dengan memperhatikan, ya, dengan memperhatikan perkataan Tuhan. Indah, saudaraku. Ya. Dosa orang muda itu terjadi karena orang muda belum punya pengalaman, ya, tidak mengerti akibat-akibat perbuatannya yang dahsyat. Saya beri contoh sekarang ini. Sekarang marak judi lewat permainan game atau judi online atau lain dan lain sebagainya. Nah, orang muda yang tidak punya pengertian main-main terus sampai hutang. Bahkan pernah saya dengar hutangnya sampai numpuk banyak sekali. Orang tuanya kebingungan sampai jual rumah, ini dijual, itu dijual karena tidak punya pengalaman, jatuh terjerumus di dalamnya. Tetapi saudaraku, kalau orang muda itu memperhatikan firman Tuhan baik-baik, Daud memberikan resep, Daud memberikan kunci, bahkan Daud berani berkata, aku lebih berpengalaman dari orang tua. Coba kita melihat Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 98 sampai yang ke 100. 119 ayat 98 sampai 100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi, kalau orang muda pegang titah-titah Tuhan, hidupnya itu penuh pengalaman karena firman Tuhan memberikan nasihat. Bahkan dikatakan lebih daripada orang tua, lebih daripada pengajar-pengajar. Pengajar itu orang yang lebih pintar daripada yang diajar. Tapi ternyata orang yang belajar firman Tuhan lebih. Nah, itu indahnya. Kenapa? Orang muda nggak mau belajar firman Tuhan, mencocokkan hidupnya dengan firman Tuhan, sehingga tidak perlu mengalami kerusakan, tidak perlu mengalami kehancuran. Para orang tua, didik anak-anak selagi masih muda, isi, nasihati dengan firman Tuhan, sehingga jalan hidupnya itu benar. Karena firman Tuhan menjadi pelita, menjadi terang. Loh, ini mau jatuh. Loh, ini ada orang mau meracuni saya, mau saya berbuat dosa. Jadi mereka bisa jelas melihat dan tidak sampai jatuh. Nanti setelah dewasa, hidupnya jadi indah. Haleluya. Tapi kalau muda sudah hancur, nubruk kanan, nubruk kiri, ya kalau bertobat,
masih ada sisa-sisa kemurahan Allah. Mas, tapi berapa banyak waktu yang harus terbuang. Sayang. Ya. Isi. Orang muda isi terus dengan firman Tuhan. Isi terus. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Sejak masa muda. Ya. Sejak masa muda. Orang yang sejak muda memelihara firman Tuhan sehingga hidupnya terpelihara dan dijauhkan dari segala hal-hal yang membawa kerusakan. Dijauhkan. Timotius, sedari muda engkau mengerti kitab ini. Engkau mengerti firman Tuhan. Dan hidupnya jadi indah. Nah, Yusuf tidak sampai terjerumus, tidak sampai jatuh. Karena apa? Ngerti. Dia tidak mau melakukan hal-hal. Bagaimana mungkin aku berdosa kepada Tuhan dan kepada Tuanku. Jadi kalau Yusuf tidak punya pengertian ini, di kesempatan itu setan mau menjebak dia, hancur. Rencana Allah bisa batal. Tapi Yusuf punya pengertian, lewat pengertian itu dia salurkan. Bagaimana mungkin aku berdosa kepada Tuhan dan kepada Tuanku, selamat. Firman Tuhan itu menyelamatkan kita dari jalan kehancuran. Sebab itu perhatikan baik-baik firman Tuhan. Kesimpulannya, 1. Miliki tujuan hidup yang jelas. Miliki tujuan hidup yang jelas sehingga kita dengan sukacita memelihara ketetapan Tuhan. Kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, Filipi 1:21, Kolose 1:10, maka pada waktu kita diberi firman Tuhan, ya, diberi ketetapan Tuhan, diberi perintah oleh Tuhan, kita bisa dengan sukacita melakukan. Sebab kita punya tujuan. Untuk masuk dalam kerajaan sorga, kita butuh firman. Supaya jalan hidup kita diterangi. 2. Sungguh paling bahagia kalau kita dengan sukacita memperhatikan dan mentaati segala perintah Tuhan. Sungguh paling bahagia kalau kita dengan sukacita memperhatikan dan mentaati segala perintah Tuhan. Ada orang berkata gini, perintah Tuhan kan berat. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Justru perintah Tuhan itu untuk menyelamatkan kita. Dan kalau hati kita mengasihi Tuhan, perintahnya tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat. Justru menjadi berat kalau kita menawar. Kalau kita, masa Tuhan ini enggak boleh, itu enggak boleh. Nah, itu menjadi berat. 3. Jangan ragu untuk memelihara ketetapan Tuhan. Jangan ragu untuk memelihara ketetapan Tuhan sekalipun mungkin kita belum bisa mengerti, tetapi taat saja. Ya. Jangan ragu untuk memelihara ketetapan Tuhan sekalipun mungkin kita belum bisa mengerti, tetap taat saja. Haleluya. Taati saja. Haleluya. Sebab jalan Tuhan itu jalan yang menuju kepada kebahagiaan. Jangan jalan dosa. Jalan dosa di dalam tertawa pun orang bisa merasakan kepahitan. Jalan Tuhan, jalan sakit, jalan salib, sakit buat daging, tapi ujungnya akhirnya
penuh dengan sukacita. Haleluya. Aduh Tuhan, terima kasih. Ya, beda dengan jalan dosa, orang menari, orang puas, bersukacita. Tapi di dalam kesukaan itu, hati pun merasa pahit. 4. Orang muda cocokkan hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita punya prinsip yang salah. Muda satu kali, sudah senang-senangkan. Muda kan nggak bisa kembali lagi. Jadi habisin masa muda senang-senang. Jangan. Nanti menyesal. Orang menyesal itu selalu di belakang hari. Bandingkan satu anak yang betul-betul hidup dalam Tuhan dan satu anak yang hidup semaunya sendiri. Dan pada akhirnya bandingkan. Beda. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita arti kebahagiaan. Ya. Kita terima. Mau bahagia, mau Tuhan. Mau. Begitu. Sekarang ikuti ketetapan. Ikuti perintah-perintah Tuhan. Mengerti atau tidak ikuti. Sebab pada akhirnya pasti bahagia. Pasti senang. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kembali pada hari ini, kami rindu. Kami rindu mengalami arti kebahagiaan yang sebenarnya. Kami mau mengikuti ketetapan-ketetapan-Mu. Kami mau mengikuti perintah-perintah-Mu. Sekalipun kami belum bisa mengerti, tapi kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau memberikan ketetapan-ketetapan supaya kami mengalami kebahagiaan yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati. Baik dalam kami bekerja, kami mau memperhatikan ketetapan-ketetapan. Baik kami dalam berumah tangga, kami mau memperhatikan ketetapan-ketetapan-Mu. Baik masa bujang kami mau memperhatikan ketetapan-ketetapan-Mu. Sebab kami tahu ketetapan-Mu, hukum-hukum-Mu tidak berat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar. Berkati di dalam pekerjaannya Tuhan. Kami percaya di saat mereka bekerja dan mentaati ketetapan-ketetapan, tingkap-tingkap di surga akan Kau bukakan. Dan Kau akan curahkan berkat-Mu buat orang yang memegang ketetapan-ketetapan. Bekerja dengan jujur, bekerja dengan menyenangkan hati-Mu. Maka Tuhan berkata, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Amin. Dan itu akan terjadi Tuhan. Berkati rumah tangga, berkati masa mudanya, berkati kesehatannya Tuhan. Berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang selalu membawa kita dalam perarakan kemenangan, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai sepanjang perjalanan hidup kita. Sampai akhirnya kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.